Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, sudah lama kita tidak ketemu. Materi hari ini kaitannya dengan CRM atau Customer Relationship Management. Jadi dalam marketing ya istilahnya ya, dalam menjalin customer itu ada dua konsep. Apakah kita itu menjalin berbasis penguasaan pasar ataukah berbasis hubungan dengan customer. Kalau yang tradisional sih sebenarnya kita ingin menguasai pasar seluas-luasnya konsepnya. Tetapi dalam perkembangan keilmuan marketing sekarang, kalau pasar apa istilahnya secara luas kita kuasai tetapi hanya beberapa yang loyal, maka akan membuang banyak energi. Sehingga sekarang fokusnya lebih ke CRM, itu menjalin hubungan dengan customer lebih erat gitu ya. CRM itu apa? Nah, gambaran umum hari ini yaitu tentang hubungan dengan pelanggan, pemanfaatan CRM di organisasi, kemudian bagaimana cara agar customer relationship marketing ini dapat diimplementasikan pada bisnis ya. Contoh gambaran CRM mungkin seperti ini. Anda kadang pernah menginap di salah satu hotel atau naik atau ikut jasa tour atau apa misalnya ya. Kemudian ditelepon dari pihak perusahaan, dimintai pendapat saudara kaitannya dengan layanan yang sudah dilakukan, yang sudah saudara terima. Nah, itu salah satu bentuk CRM, yaitu bagaimana perusahaan itu lebih memperhatikan customer yang potensial. Gitu ya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang CRM ini? CRM itu, oke, ini ya. CRM manajemen karena terkait dengan pengelolaan data customer. Ini. CRM selalu dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi untuk mengimplementasikan strategi marketing. Jadi dari apa istilahnya melalui data CRM ini perusahaan akan mempunyai nanti arahnya ke apa ya istilahnya kumpulan data internal perusahaan ini atau kalau secara menyeluruh itu disebut big data ya, bahwa customer A itu pola pembeliannya seperti apa, seleranya sebagaimana, itu akan ke data ini. Ini otomatis dengan bantuan teknologi. Nah, CRM adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan. Dengan cermat untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan, sehingga dengan demikian dapat memaksimalkan keuntungan otomatis. Tujuan perusahaan dengan pelanggan, kaitannya dengan pelanggan, yaitu mendapatkan pelanggan, mempertahankan, sekaligus menggiatkan mereka untuk selalu membeli menggunakan produk kita, menjual produk-produk yang lebih banyak pada mereka. Nah, di sini ada 3 strategi dalam mengembangkan CRM tadi, yaitu ini, get, keep, dan grow. Get arahnya yaitu kita menjaring baik pelanggan itu pelanggan potensial maupun pelanggan real ini ya. Nah, di sini kita ambil apa istilahnya kita bagaimana caranya untuk mendapatkan pelanggan tersebut sebanyak-banyaknya.
Kemudian dari pelanggan yang ada, keep ini ya, kita saring. Mana pelanggan yang potensial, mana yang real, dan lain mana yang tidak, gitu ya. Jadi mempertahankan pelanggan yang menguntungkan lebih lama, kemudian untuk mendapatkan keuntungan ganda dari pelanggan yang menguntungkan, serta ini menghilangkan pelanggan yang tidak menguntungkan. Arahnya yaitu ke grow, ke pertumbuhan penjualan ini ya, menjual produk tambahan yang bisa sebagai solusi, kemudian cross-sell produk lain pada pelanggan, merekomendasi, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Atau kalau ini contoh, misalkan perusahaan-perusahaan produk susu, kalau layanan itu biasanya hotel, penerbangan, biro, itu biasanya akan menerapkan CRM lebih apa ya, atau perbankan itu ya, itu akan selalu bagaimana pelanggan merasa mendapatkan layanan yang terbaik dengan menanyakan kabar, menanyakan pendapat, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh CRM ya. Bagaimana interaksi dengan customer yang menjadi target perusahaan. Nah, sebenarnya untuk bahasan CRM ini itu kita juga bisa menggunakan seperti role play atau istilahnya contoh ya, ada yang jadi customer, jadi perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi karena di sini kita pakai Zoom-nya ini berbatas waktu, waktunya nanti nggak cukup, kita langsung ke materi selanjutnya ya ini. Jadi dalam CRM itu bagaimana get, keep, dan grow. Ini. Mana yang menguntungkan? Kita mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang lama. Ini gambarannya. Get customer. Kita fokus, kita intens untuk mendapatkan pelanggan yang menguntungkan. Kemudian dari pelanggan tersebut kita analisis mana yang loyal. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang loyalitas ya. Nah, yang loyal itu misalkan pernah membeli lebih dari satu kali atau selalu membeli pada menggunakan produk kita dan lain sebagainya itu ya. Nah, arahnya yaitu terjadi grow customer, pertumbuhan konsumen, atau istilahnya pelanggan yang lebih banyak. Ini. Nah, siapa pelanggan yang setia atau istilahnya loyal tadi? Misalnya membeli dari salah satu supplier terus-menerus. Kemudian menyumbangkan saran-saran untuk kemajuan dan lain sebagainya. Psikologinya mensiratkan komitmen atau istilahnya sikap loyal, puas akan jasa layanan perusahaan kita. Nah, keuntungan mempertahankan pelanggan yang loyal yaitu mempertahankan pelanggan yang lebih lama membutuhkan biaya yang lebih sedikit ini. Karena pelanggan yang loyal itu ada suatu image dalam pikiran dia bahwa dia sudah nyaman menggunakan produk kita. Jadi tanpa istilahnya tanpa mempromosikan lebih banyak, mereka selalu intens menggunakan produk kita. Kemudian pelanggan selalu membelanjakan keuangannya kepada produk kita, mendapatkan
kesepakatan yang baik, menyebar informasi positif, kemudian mereka hanya membutuhkan layanan yang bisa dikatakan sedikit, karena dia sudah percaya dengan kita sehingga kita tidak terlalu banyak energi untuk menjelaskan dan lain sebagainya. Dan tidak mempersoalkan harga ini ya. Saya kira seperti ini. Nah, pembagian ini yang di awal tadi saya singgung, yaitu tentang pembagian pasar versus pembagian pelanggan. Ini ya. Jadi di sini ada strategi pembagian pasar, yaitu untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Tetapi hubungan dengan pelanggan itu sendiri kurang diperhatikan. Jadi arahnya ke scope, ke luas pasar ini. Sementara strategi pembagian untuk pelanggan ini arahnya ke customer relationship marketing tadi, yaitu bagaimana perusahaan tadi itu bisa menjual sebanyak mungkin produk pada salah satu pelanggan, tetapi pelanggan tersebut mempunyai hubungan yang kuat. Ini yang perbedaannya. Jadi kalau strategi pembagian pasar ini kalau analisis waktu itu mungkin bisa dikatakan kurang loyal sebentar atau coba-coba, tetapi kalau strategi CRM di sini maka akan terjalin hubungan yang sangat kuat yang terus-menerus dalam jangka panjang ini. Kemudian harus membedakan produk kita dengan pesaing. Di sini harus membedakan satu pelanggan dengan pelanggan yang lain. Jadi arahnya yaitu lebih custom. Antar pelanggan satu dengan pelanggan lainnya itu diperlakukan yang berbeda sesuai dengan selera mereka ini. Ya, itu kalau strategi CRM berbeda dengan strategi pembagian pasar. Strategi pembagian pasar itu menjual kepada pelanggan. Kalau di sini CRM yaitu bagaimana bekerja sama, terjalin hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Kemudian di sini untuk pembagian pasar mencari standar untuk pelanggan baru. Bahkan untuk promosinya ini bisa menggunakan media massa tanpa misalkan seperti baliho, seperti iklan online dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan CRM ini, yaitu mencari standar bisnis baru dari pelanggan yang sudah ada. Jadi di sini digali secara mendalam bagaimana kondisi dari pelanggan mereka, seleranya, keinginannya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mempromosikan, mereka menggunakan komunikasi interaktif untuk menentukan kebutuhan individu dan berkomunikasi dengan individu yang lain ini. Gitu ya, bisa dibedakan ya strategi pasar dan strategi CRM ini. Dan sebelumnya kita juga paham bahwa pasar customer itu ada yang customer akhir individual dan ada yang customer yang istilahnya bisnis ya. Dan di sini kalau customernya ini misalnya bisnis, berarti di sini akan sangat efektif sekali kalau menggunakan strategi CRM. Nah ini kalau digambarkan. Ini adalah strategi pasar, jadi tradisional marketing. Sementara yang ke atas ini, panah ke atas adalah strategi CRM, bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan tadi itu lebih erat, lebih kuat. Di sini biasanya produk-produknya itu
lebih custom atau pelanggan itu istilahnya lebih kustomisasi, lebih individual sesuai seperti apa yang diinginkan oleh customer atau pelanggan tadi ini. Arahnya yaitu akan meningkatkan penjualan sehingga meningkatkan keuntungan. Karena apa? Pelanggan menginginkan kepuasan seperti apa yang dia inginkan ini ya. Nah, ini pelanggan loyal dan yang tidak ya. Kalau pelanggan sudah puas pasti akan loyal. Nah, ini revolusi maupun evolusi CRM di Indonesia. Yang pertama, memprioritaskan pelanggan di industri perbankan. Ya memang untuk servis, jasa servis itu yang CRM atau itu banyak di perbankan, di jasa raharja, atau asuransi itu ya. Kemudian bisnis-bisnis perhotelan, bisnis istilahnya traveling, ini akan sangat efektif ini menggunakan strategi CRM. Misalkan alatnya melalui call center, memperbanyak program flyer, mengembangkan komunitas-komunitas itu ya ini, kemudian memberi poin reward, program member, membagi aktivitas dan lain sebagainya. Ini strategi-strategi untuk menjalankan CRM agar perusahaan itu lebih erat, lebih memperhatikan, lebih mendapatkan data lebih banyak kaitannya dengan pelanggan mereka. Jadi kita mendapatkan pelanggan, kemudian mengelola ya pelanggan tersebut sehingga terjadi hubungan yang lebih erat. Dan di sini CRM itu bukan suatu software atau apa, tapi software atau teknologi itu yang membantu istilahnya pencatatan data dari satu customer dengan customer yang lain. CRM itu merupakan suatu filosofi dari semua itu. Jadi proses, teknologi, dan outputnya itu ya. CRM lebih dari sebuah perkembangan dari direct marketing dan lebih dari sebuah peristiwa tentang sebuah teknologi baru. Ini tujuan CRM adalah fokus pada mempertahankan pelanggan dan juga perkembangan usaha. Oke, kira-kira seperti itu materi CRM. Ada yang ditanyakan ini? Kemudian pada akhir halaman nanti ada tugas ya. Tugas ini building block dasar dari hubungan. Bagaimana membangun kepercayaan kita. Kemudian dengan menerapkan proses kejujuran yang arahnya yaitu pelanggan merasa puas. Kalau sudah puas, diharapkan pelanggan akan loyal. Jadi di materi loyalitas ada 5 indikator untuk mengukur istilahnya loyal dan tidak loyal suatu customer ini ya. Oke. Nah, sebelum akhir ini ada tugas yaitu jelaskan pemahaman tentang konsep CRM serta mengapa dan bagaimana organisasi tersebut menggunakan CRM atau tidak. Jelaskan bagaimana cara untuk mewujudkan CRM yang mendukung bisnis suatu perusahaan. Di sini contohnya yaitu perusahaan-perusahaan jasa tadi ya, bisa perbankan, hotel, biro tour, dan lain sebagainya itu ya.
Oke. Ada pertanyaan, adik-adik? Halo? Halo, ada pertanyaan? Oke. Mbak Herlianti, Muhammad Aldi, Mbak Nia. Kalau dari saya cukup, Bu. Oke. Itu ya, nanti tugasnya ini coba dianalisa ya. Yang jelaskan ada 2 ini. Tadi alokasi waktunya, deadline-nya kan salah ya. Tadi sudah saya edit. Semoga bisa ke-save sehingga terakhir memang pertemuan selanjutnya, tapi kalau bisa langsung dikerjakan aja. Karena ini hanya analisis 2 soal aja gitu ya. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Rencana kita, tugas-tugas kita bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.